فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Syarah Aqidah Wasithiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai halaman 92. Wa qauluhu ta'ala lahum ma yasha'una fiha. Dan firman Allah Ta'ala lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, fiha di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, fil jannati di surga, ma tashtahihi anfusuhum, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka, wa taladdu a'yunuhum, dan berlezat-lezat penglihatan mereka, fi fununil na'imi wa anwa'il khair, di dalam berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam kebaikan. Waladaina majid, waladaina mazid, ay maksudnya ziyadatan ala dzalika, dan di sisi kami ada tambahan, maksudnya adalah tambahan ala dzalika, tambahan atas kenikmatan yang sangat banyak tersebut. Huwa an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa hadha huwa syahidu minal ayati al-karimati. Inilah yang menjadi penguat pembahasan kita dari ayat yang mulia ini. Wa huwa isbatun nadhari ila wajhillahil karimi fil jannah, yaitu penetapan melihat kepada wajah Allah yang mulia fil jannati, di surga. Jadi kaum mukminin kelak pada yaumul qiyamah nanti bisa melihat secara langsung dengan tanpa adanya hijab, ya, pada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal ayatil karimati, apa yang diambil faedah dari ayat yang mulia, ayat-ayat yang mulia tersebut. Yustafadu minha isbatu ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati. Diambil faedah dari ayat-ayat tersebut adanya penetapan melihatnya kaum mukminin terhadap Tuhan mereka pada hari kiamat. Wa annaha a'damun na'im alladhi yanalunahu, dan sesungguhnya ia adalah merupakan sebesar-besar kenikmatan yang mereka mendapatkannya. Sebesar-besar kenikmatan yang mereka mendapatkannya adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah yang mulia. Wa hadza huwa qaulus sahabati wat tabi'ina wa a'immatil muslimin, dan ini adalah ucapan sahabat dan tabi'in dan a'immatil muslimin dan imam-imam kaum muslimin, khilafan lirrafidhati wal jahmiyati wal mu'tazilati alladzina yanfuna ar-ru'yata, menyelisihi orang-orang Rafidhah, yakni orang-orang Syiah Rafidhah atau Syiah Isna Asyariyah, wal jahmiyati, dan orang-orang Jahmiyah, wal Mu'tazilati, dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka meniadakan ar-ru'yata, meniadakan, dan mereka menolak ar-ru'yah, melihatnya kaum mukminin kepada Tuhan mereka kelak di yaumul qiyamati. Wa yukhalifuna bidzalikal kitaba wa sunnata wa ijma'a salafil ummati wa immatiha, dan mereka menyelisihi dengan pendapatnya tersebut, yang menyelisih Al-Quran, Sunnah, ijma' salaful ummah, dan ijma' para imam-imam dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
mereka menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma'. Dan telah kita ketahui bersama bahwa ijma' adalah merupakan hujjatun qati'ah. Ijma' adalah merupakan hujjah yang qat'i, karena Nabi SAW mengatakan la tajtami ummati ala dolalatin. Umatku ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan, tidak akan menyatu mereka di atas kesesatan. Wa ya'tamiduna ala syubahin wahiyatin wa ta'lilatin batilatin, dan mereka bersandar kepada subhat-subhat yang lemah dan ta'lilat batilah, dan ta'lil dan yang batilah, yang batil. Minha diantaranya qauluhum, ucapan mereka, inna isbata ru'yati yalzamu minhu isbata annallaha fi jihatin. Penetapan melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nanti melazimkan penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi jihatin, berada di suatu arah. Dan mereka menetapkan lafaz jihah bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayol ikhwah, jika kita teliti di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada penetapan lafaz jihah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafdul jihati di dalam Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada. Karena itu apabila perkataan ini dipergunakan, maka harus kita teliti apakah maknanya adalah benar ataukah maknanya tidak benar. Kalau maknanya adalah benar, maka kita tetapkan maknanya yang benar tersebut. Adapun lafadznya kita tetap tidak menetapkannya, karena tidak ada penetapan lafadz tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya kemudian maknanya adalah salah, maka secara lafadz dan makna kita tidak boleh menetapkannya. Walau kana fi jihatin lakana jisman, kata mereka, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di arah tertentu, lakana jisman, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah jisim. Dan lafaz jisim ini pun juga tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan berjisim, ini juga tidak ada dalam kitabullah dan tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kalau ditetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat oleh kaum mukminin di yaumul qiyamah nanti, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berada di suatu arah. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di suatu arah, berarti Allah itu jisim. Perhatikan kedua lafaz ini, jihad dan jisim, tidak warid, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wallahu manazzahun an dzalika, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari hal itu. Wal jawabu, dan jawabnya, an hadhihi syubhati, dari syubhat ini, an naqula, kita katakan, lafdzul jihati fihi ijmal. Lafaz jihah, lafaz arah, di dalamnya ada ijmal, ada sesuatu yang sifatnya global. Fa in urida bil jihati, jika dikehendaki dengan arah tersebut, annahu halun fi syai'in, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala halun, menyatu, fi syai'in, dalam sesuatu, min makhluqatihi, dari makhluk-makhluknya, fahada batilun, dan maka ini adalah batil, wal adilatu tarudduhu, dan dalil-dalil membantahnya. Wa hadza la yalzamu min isbatir ru'yati, dan ini tidaklah lazim min isbatir ru'yati. Wa hadza la yalzamu min isbatir ru'ya, dan ini tidaklah melazimkan ucapan tersebut min isbatir ru'yati, dari penetapan ru'yah. Artinya penetapan ru'yah tidak melazimkan hal yang seperti itu. Kalau dimaksudkan jihah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatu dengan makhluknya, ya, Allah menyatu dengan makhluknya, maka ini tidaklah sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatu dengan makhluknya, dan penetapan jihad tidaklah melazimkan hal itu. Wa in urida bil jihati, dan jika dimaksudkan dengan lafaz jihah, annahu subhanahu fawqa makhluqatihi,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya, fahada sabitun lillahi subhanahu. Maka ini adalah sabit lillahi subhanahu wa ta'ala, ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafyuhu batilun, dan peniadaannya adalah merupakan sesuatu yang batil. Wa huwa la yatanafa ma'a ru'yatihi subhanahu, dan dia tidaklah bertentangan dengan ru'yatihi subhanahu, ya, dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti oleh orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas semua makhluknya, ya, dengan ketinggian yang mutlak, ya, yang sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah diliputi oleh arah atas yang makhluk, ya. Atas yang makhluk ini tidaklah meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas semua makhluknya dengan ketinggian yang mutlak, tidaklah ada di sana kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, istadallu biqauli ta'ala li Musa. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa, lan tarani, tidaklah engkau akan bisa melihatku. Perhatikan ikhwah, lan tarani, mereka mengatakan bahwa lan ini adalah lan litakbid, ya, lan maknanya untuk litakbid, untuk menyatakan keabadiannya sesuatu. Berarti lan tarani, berarti engkau sama sekali tidak akan bisa melihat kepadaku. Ini makna dan pengertian yang mereka sampaikan. Karena itu mereka mengatakan berdasarkan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di yaumul qiyamah nanti, karena lan di sini maknanya adalah lan litakbid. Karena itu dikatakan bahwa barang siapa yang mengatakan lan di sini adalah mu'abbada, faqauluhu fardud wasiwahu fa'duda, maka ucapannya tolaklah, dan ucapan yang selainnya maka terimalah. Wal jawabu, jawabnya an hadzal istidlal, dari pendalilan ini, annal ayatul karima, ayat yang mulia tersebut, waridatun fi nafyi ru'yati, datang di dalam meniadakan ru'yah, penglihatan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya, di dunia, wala tanfi subutaha fil akhirati, dan tidak menafikan ditetapkannya melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Wala tanfi subutaha fil akhirah kama sabata fil adillatil ukhra, sebagaimana telah tetap di dalam dalil-dalil yang lainnya. Wahalatun nas, dan keadaan manusia fil akhirati, di akhirat nanti, takhtalifu an halatihim fid dunya, berbeda dengan keadaan mereka di dunia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia ketika berada di dunia ini. Keadaan mereka berbeda dengan keadaan ketika di dunia. Karena itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala dia nampak di gunung, kemudian gunung terpecah belah, gunung hancur lebur, maka ini tidak bisa kemudian dikiaskan dengan keadaan kaum mukminin di akhirat nanti. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya kaum mukminin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Kemudian istadallu biqauli ta'ala la tudrikuhul absaru, dan mereka berdalil juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala la tudrikuhul absaru, pandangan-pandangan ini la tudrikuhu, wal jawab,
an hadzal istidlal. Jawab dari pendalilan ini anal ayata, sesungguhnya ayat tersebut innama fiha nafyul idrak, sesungguhnya di dalamnya terdapat penafian, ini peniadaan idrak. Walaysa fiha nafyur ru'yati, dan tidak ada di dalamnya peniadaan ru'yah, peniadaan melihatnya kaum mukminin terhadap Tuhan mereka di yaumul kiamah nanti. Wal idraku maknahu al ihatatu, al idrak maknanya adalah al ihatah, meliputi. Berarti la tudrikul absaru, maknanya tidaklah meliputinya pandangan-pandangan. Semua pandangan tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bisa melihatnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yarahul mu'minun, melihat kepadanya kaum mukminun, wala yuhituna bihi, dan di dalam mereka meliputinya. Yani tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sisinya. Walaupun mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi la yuhituna Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan dari semua sisinya, tidak bisa. Karena itulah tudrikul absar ini bukanlah meniadakan penglihatan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah. Justru ayat ini menetapkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Namun mereka tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, secara keseluruhan, ini tidak bisa. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, secara sempurna dari segala sisinya, ini tidak bisa. Jadi justru ayat ini adalah merupakan dalil bagi ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya kaum mukminin kelak di yaumul qiyamah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu subhanahu wa ta'ala yarahul mu'minun wa la yuhituna bihi, bal nafyul idraki, bahkan ditiadakannya idrak, ditiadakannya ihatah, yalzamu minhu wujudar ru'yati, melazimkan adanya ru'yah. Ini adanya apa? Ru'yah. Fal ayatu min adillati isbati ru'yah, maka ayat tersebut adalah termasuk dalil-dalil yang menetapkan ru'yah, melihatnya kaum mukminin kepada Tuhan mereka di yaumul qiyamah nanti. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir, wa qaulul mu'allifi rahimahullah, dan perkataan mu'allif rahimahullah, wa hadzal babu fi kitabillahi katsir, dan bab ini di dalam kitabullah sangat banyak. Artinya babu isbati asma'illahi wa sifatihi, bab penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya fil Qur'ani katsirun, dalam Al-Qur'an sangat banyak. Wa inna ma dzakaral mu'allifu ba'dahu, hanya saja mu'allif menyebutkan sebagiannya, bukan secara keseluruhan. Faqad warada fi ayatin katsiratin, sungguh telah datang di dalam ayat yang banyak, min kitabillahi, dari kitab Allah, isbatu asma'illahi wa sifatihi, penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ala ma yaliqu bihi ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tadabbaral qur'ana, ai maksudnya tafakkara fihi, barang siapa yang memikirkannya, wa ta'ammala, dan merenungi, ma yadullu alaihi minal huda, apa yang ditunjukkan olehnya, apa yang ditunjukkan olehnya dari petunjuk, tabayyana lahu tariqul haq, akan tampak jelas baginya jalan kebenaran, ai ittadhaha lahu sabilus shawab, akan jelas baginya jalan kebenaran. Wa tadabburul Qur'an wal matlub, dan mentadaburi Al-Qur'an itulah yang dituntut, min tilawatihi, dari membaca Al-Qur'an. Yang dituntut dari tilawatul Qur'an adalah apa ikhwah? Tadabburuhu, mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi kandungannya, mempelajari, memahami, meneliti makna dan kandungannya, bukan hanya sekedar membaca. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu,
suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun yang diberkahi, untuk agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan mengambil peringatan orang-orang yang memiliki akal. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an ataukah ada akfal, ada penutup-penutup pada hati mereka? Wa qala ta'ala afala yadabbarul qaula? Tidakkah mereka mentadaburi al-qaula? Tidakkah mereka mempelajari ucapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim sehingga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tertuntun menuju sabil al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim, siratillahil azizil hamid. Demikian ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini dari Syarah Aqidah Wasithiyah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada halaman yang berikutnya yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita, dan semoga apa yang kita baca semua bisa memberi faedah kepada kita, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi peringatan bagi kita. Akhirnya subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.